Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Makfirah, NIM 1986206016 dari Prodi PGSD 2019, STKIP PGRI Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Hai, tahukah kalian hewan dan tumbuhan langka yang mana yang perlu dilestarikan? Dan tahukah kalian bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka? Yuk, simak video selanjutnya. Kita akan membahas hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah salah satu hewan langka yang ada di Indonesia yang keberadaannya sudah terancam punah. Jumlah dari hewan ini hanya ada sekitar ratusan saja hingga saat ini. Yang kedua yakni orangutan. Orangutan adalah primata asli Indonesia yang masih bisa kita temukan hingga sekarang. Tapi sayangnya orangutan adalah salah satu hewan yang statusnya terancam punah karena habitat asli mereka yang kian lama kian sempit. Yang ketiga yakni komodo. Hewan komodo adalah spesies kadal monitor yang terbesar dan terpanjang di dunia, yang ukurannya bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga 70 kg. Bisa dibilang hewan ini adalah primadona dan gaya tarik utama bagi para wisatawan asing. Yang keempat yakni burung merak. Burung merak adalah burung yang berukuran cukup besar dan punya bulu penuh warna dan cantik. Bulu meraklah yang membuat merak menjadi hewan yang sangat terkenal. Maka dari itu, kecantikan dari burung merak perlu kita lestarikan dengan menjaga rumah asli mereka agar tidak punah. Yang kelima yakni badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan hewan langka di Indonesia. Bahkan jumlahnya sudah tinggal sedikit dan memerlukan perhatian khusus dari kita semua. Yang keenam yakni hewan anoa. Hewan anoa ini hewan yang sangat mirip dengan kerbau, namun ukurannya kecil, menyerupai seekor kambing. Setiap tahunnya jumlah dari hewan langka ini semakin berkurang dan masuk ke dalam daftar fauna yang perlu dilestarikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan yang langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, tumbuhan Rafflesia arnoldi. Tumbuhan Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan langka di Indonesia yang berada di tingkat pertama tumbuhan yang terancam punah. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga tak heran bila sering disebut dengan bunga bangkai. Yang kedua yakni tumbuhan edelweiss. Habitat bunga edelweiss ini yaitu di sekitar pegunungan di wilayah Pulau Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi bunga ini semakin kritis akibat ulah tangan jahil para pendaki gunung yang memetik dan menjadikannya sebagai hadiah. Yang ketiga yakni tumbuhan pohon damar. Pohon damar juga termasuk kategori tumbuhan langka di Indonesia karena terancam punah disebabkan oleh pengaruh eksploitasi. Oleh karena itu, kita harus melestarikan pohon damar agar tidak punah. Selanjutnya yang keempat, yakni kantong semar. Tumbuhan langka di Indonesia berikut ini yaitu pohon kantong semar, yang bahkan telah dikenal di dunia karena keunikannya. Keberadaan kantong semar saat ini sudah semakin langka, sehingga harus menambah upaya pelestarian kantong semar agar tidak punah. Yang kelima yakni pohon ulin. Pohon ulin merupakan salah satu tanaman khas Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Kayu ulin sering diambil sebagai bahan konstruksi seperti rumah, jembatan, atau kapal laut karena memiliki kualitas yang baik. Akibatnya, saat ini keberadaan pohon ini semakin sedikit dan mulai dikategorikan sebagai tumbuhan langka di Indonesia. Yang keenam yakni pohon anggrek tebu. Pohon anggrek tebu atau bunga anggrek tebu merupakan bunga anggrek yang paling besar. Berat satu bunganya ada yang bisa mencapai 1 ton loh.
Bunga hias seperti anggrek tebu ini tergolong tumbuhan langka di Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka? Berikut videonya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara pelestarian in situ dan yang kedua dengan cara pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya yaitu seperti pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan, suaka marga satwa yaitu kawasan yang melindungi hewan, dan taman nasional yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua yakni pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya yang disebabkan oleh kerusakan. Pelestarian ex situ juga dilakukan guna untuk upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelaksanaan pelestarian ex situ antara lain yakni kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.